Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Farhan Abid Pratama dengan NIM 3.3424.3.07. Lalu kedua Fit Aminuddin dengan NIM 3.34.24.3.09. Lalu ketiga Yudhistira Al-Kausar Susilo dengan NIM 3.34.24.3.21. Di sini kami akan mempresentasikan proyek Big Data analisis dan prediksi kualitas WAN. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas WAN menggunakan predikat Big Data dan Machine Learning. Lalu latar belakang. Di latar belakang ini penilaian kualitas WAN selama ini masih bersifat subjektif dan sangat bergantung pada penilaian manusia. Padahal kualitas WAN dipengaruhi oleh berbagai faktor fisikomia seperti kadar alkohol, tingkat keasaman, dan kandungan zat kimia lainnya. Saat ini data WAN tersedia dalam jumlah besar sehingga sulit dianalisis secara manual. Oleh karena itu, Big Data Analysis dengan bantuan Apache Spark digunakan untuk mengolah, menganalisis, serta memprediksi kualitas WAN secara lebih objektif, cepat, dan akurat. Lanjut. Lalu permasalahan. Di permasalahan, kualitas WAN dipengaruhi oleh banyak faktor kimia yang saling berkaitan, sehingga sulit menentukan faktor domain secara manual. Selain itu, data yang digunakan berskala besar dan memiliki kompleksitas tinggi, sehingga membutuhkan teknologi Big Data untuk penyelesaian yang efisien. Oleh karena itu, diperlukan analisis data berskala besar, serta penerapan model machine learning yang mampu memprediksi kualitas WAN secara akurat berdasarkan karakteristik kimianya. Lanjut. Lalu pertanyaan bisnis. Pertama, distribusi kualitas WAN berdasarkan jenisnya, yaitu WAN merah dan WAN putih. Melalui pertanyaan ini, kami ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas antara kedua jenis WAN tersebut dan bagaimana pola distribusinya. Lalu kedua, fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap kualitas WAN? Dengan menjawab pertanyaan ini, kami dapat mengetahui faktor kimia domain seperti alkohol, aktiviti, atau senyawa lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan kualitas WAN. Lalu ketiga, seberapa baik model machine learning dalam memprediksi kualitas WAN? Berdasarkan data yang tersedia, pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur performa model predikat yang dibangun. Lanjut. Dataset wine quality. Yang pertama, sumbernya kami mendapatkan dari UCI Machine Learning Repository dengan total data 6.497 record dan terdiri dari red wine dan white wine sekitar red wine sekitar 1.500 dan white wine sekitar 4.800 dengan 11 fitur numerik, aksidi, sugar, alkohol, NPH, dan lain-lain. Targetnya adalah quality dari 0 sampai 10. Fitur tambahan seperti wine type. Di sini ada exploring data dan data cleansing. Pertama, exploring data EDA, pemeriksaan struktur data dan tipe data, analisis statistik deskriptif, distribusi nilai kualitas wine, dan korelasi fitur terhadap kualitas. Di data cleaning, pengecekan missing value, pengecekan data duplikat, validasi nilai numerik, dataset siap digunakan untuk analisis lanjutan. Di sini terdapat cek missing value. Hasil pengecekan missing value menunjukkan bahwa seluruh fitur memiliki nilai 0 sehingga tidak ditemukan data kosong maupun tidak valid. Dataset dinyatakan bersih dan siap digunakan untuk analisa selanjutnya. Transformasi dan encryption data. Transformasi data menggabungkan dataset wine right dan wine white. Kedua, meragamkan struktur kolom pada kedua dataset, mengubah tipe data agar sesuai dengan analisis Spark dan encryption data. Menambahkan kolom wine type seperti red dan white, membuat fitur vektor menggunakan vektor ensemble, dan data siap digunakan untuk analisis dan machine learning. Analisis dan visualisasi data. Analisis data distribusi kualitas wine berdasarkan label kualitas, perbandingan karakteristik wine kualitas biasa label 0 dan kualitas bagus label 1.
Analisis hubungan kadar alkohol terhadap kualitas wine. Visualisasi data seperti bar chart distribusi kualitas wine level 0 dan 1, box plot kadar alkohol berdasarkan label kualitas, dan visualisasi digunakan untuk mendukung analisis pola kualitas wine. Pada grafik menunjukkan distribusi kualitas wine berdasarkan label, di mana label 0 merepresentasikan wine kualitas biasa dan label 1 merepresentasikan wine kualitas bagus. Terlihat bahwa jumlah wine kualitas biasa jauh lebih banyak dibandingkan wine kualitas bagus, sehingga dataset bersifat tidak seimbang atau imbalansi. Selanjutnya, Mas Abid Pratama. Untuk yang berikutnya ada model machine learning-nya. Model yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu Random Forest Classifier. Yang kedua menggunakan Spark ML LIB. Kemudian digunakan untuk memprediksi kualitas wine-nya. Lalu ada label 0 untuk melabeli yang biasa, untuk label 1 untuk yang bagusnya. Kemudian ada fitur yang digunakan yaitu yang pertama alkohol, yang kedua volatile acidity, yang ketiga density, yang keempat sulfates, dan yang kelima adalah pH-nya. Kemudian hasil dari evaluasi modelnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama modelnya mampu memprediksi kualitas wine dengan baik berdasarkan fitur kimia utamanya. Kemudian dataset bersifat tidak seimbang, label 0 lebih dominan dibandingkan dengan label yang nomor 1. Kemudian untuk model berhasil menangkap pola dari fitur kimia utamanya. Untuk fitur importance-nya yaitu alkohol merupakan fitur yang paling berpengaruh, kemudian diikuti oleh density dan volatile acidity. Kemudian yang terakhir yaitu fitur kimianya lebih berpengaruh dibandingkan jenis wine-nya. Bisa dilihat berdasarkan grafik yang berada di sampingnya ini. Yang label 0-nya itu lebih rendah dengan kadar alkoholnya dibandingkan dengan yang label 1-nya. Oke, next. Kemudian berikutnya ada evaluasi model dan feature importance. Berdasarkan akurasi modelnya itu dihasilkan yaitu 82,02%. Untuk faktor kimia yang paling berpengaruh atau yang paling mempengaruhi kualitas anggurnya berdasarkan grafik merupakan alkohol, kemudian diikuti oleh density, kemudian chlorides, dan volatile acidity. Untuk hasil evaluasi modelnya, akurasi modelnya itu memiliki 82,02%. Untuk model mampu memprediksi kualitas wine dengan performa yang baik. Feature importance, alkohol merupakan faktor yang paling berpengaruh, kemudian diikuti oleh density dan volatile acidity, dan berikutnya yaitu fitur kimia lebih dominan dibandingkan jenis wine-nya tersebut. Next. Kesimpulan dan insight-nya. Kualitas wine dipengaruhi oleh beberapa faktor kimia. Kedua, wine dengan kadar alkohol lebih tinggi cenderung memiliki kualitas dengan yang lebih baik. Kemudian, perbedaan karakteristik antara wine merah dan putih mempengaruhi kualitas yang dihasilkannya. Kemudian, yang terakhir yaitu Apache Spark mempermudah analisis data dalam skala yang besar. Next. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.